Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat bulan masih ada di Scorpio sama dengan kemarin, sekarang sudah di 17 derajat. Perasaan bahwa kita lagi apa ya, kayak kalau di gambar kartun itu mukanya agak hitam gitu, tapi lagi berpikir keras gitu. Biasanya ada gambar kayak bintang di sebelah kiri, sebelah kanan wajahnya. Itu penggambaran kartun manga. Kalau lagi berpikir keras, dan yang kita pikirkan sekarang adalah tentang bagaimana kita sekarang sudah berada di situasi sekarang penuh pilihan kayak gini ya. Kok bisa sampai pada titik ini juga gitu ya. Jadi ada perasaan amazed juga dengan semua transformasi yang sudah ada sekarang. Transformasi ini kita bisa lihat pertama dari Scorpio-nya sendiri. Yes. Scorpio semua adalah tentang transformasi. Ketika kita mengambil semua data itu kayak overhaul gitu ya, kayak semua itu kayak kita list lagi apa sih yang kita punyai, di mana sekarang kita berada, status kita gimana. Itu tuh Scorpio, dan dia berhadapan atau oposisi dengan Uranus. Jadi gampang sekali ketika kita udah punya peta tentang diri kita, tiba-tiba oh enggak, kalau gini caranya nggak bisa. Jadi ada ide yang muncul tiba-tiba yang brilian gitu ya, paling tidak pada saat ini terasa brilian gitu ya, karena out of the box banget. Itu yang kita pikirkan sekarang. Nah, bulan dan matahari ini kan tanggal 15, tanggal 16 itu bulan sudah masuk ke Sagittarius. Jadi dia malam hari bulan tanggal 15 malam hari bulan itu akan square dengan matahari. Jadi kayak ada konflik. Jadi setelah kita memahami semua duduk perkaranya tentang diri kita, tentang hubungan orang lain dengan kita, apapun saling terkaitnya, tiba-tiba kita punya ide, kalau gitu kita gini aja lah. Tapi jadi banyak hal yang tiba-tiba, kalaupun keputusan yang tiba-tiba itu muncul, maka kita harus berpikir lagi dengan semua janji-janji yang sudah pernah kita sampaikan, atau situasi yang kita pikir akan menjadi lingkup situasi yang akan kita hadapi, ternyata bisa berubah sama sekali. Ini yang ada di dalam penggambaran astrologi. Kita coba lihat ruminya satu kartu. Kita acak terlebih dahulu. Sacred Phoenix Heart. Ya, jadi sama kan, Sacred Phoenix Heart. Phoenixnya itu sendiri adalah transformasi. Yang tadinya udah nggak mungkin, ya udah mati, udah jadi abu, itu seperti bangkit lagi dan menjadi motivasi yang begitu besar. 3 kartu. Iya, jadi pilihan itu ada, ya. Pilihan itu dari dulu ada, tetapi somehow kayak kita sudah punya ambil keputusan. Jadi kayak udah ada yang di atas kertas, you should do this gitu ya, udah ada perjanjiannya, agreementnya. Tapi di sini yang jelas konflik itu adanya bukan saat ini, tapi masa lalu. Pilihan itu sudah dibuat di masa lalu. Somehow kita bicara ke pihak luar tentang apa yang kita pilih pada saat itu dan sudah menjadi hitam di atas putih. Kenapa kita harus ngomongin keluar? Pasti karena ada informasi lain di balik itu yang kita nggak tahu juga pada saat ini. Ambil hanya jika resonate. Nah, kalau dari 3 kartu yang saya ambil dari deck yang namanya Moonology, ambil hanya jika resonate, of course. You and your loved ones are safe. Nih yang lalu adalah New Moon in Cancer. Jadi kalau yang barusan ini adalah New Moon in Leo, berarti 1 bulan yang lalu barangkali kita sudah menjanjikan sesuatu terkait dengan keluarga. Yaitu yang saya lihat di sini. Yang kedua,
Tiba-tiba sekarang kita punya ide bagaimana keluar dari comfort zone. Step out of your comfort zone, North Node. Jadi North Node-nya kayak memanggil. Kayaknya jalan yang harus dilewati seperti ini, tapi itu bukan hal yang bisa direncanakan, tetapi baru muncul pada saat ini. Nah, kalau kita mengambil satu keputusan, apapun keputusan kita pada hari ini, itu bisa dilihatnya pada New Moon in Capricorn. Karena apapun keputusan hari ini mengandung kerja keras. New Moon Capricorn itu berarti matahari ada di Capricorn, yaitu pada saat Desember dan Januari. Apapun yang kita lakukan sekarang berarti baru terlihat efeknya pada 6 bulan ke depan. Tapi kalau kita lihat ini sebagai bagian dari energinya New Moon in Leo, jadi ceritanya juga sebenarnya sama. Hanya tadi menunjukkan bahwa yang sekarang itu juga sudah dimulai perencanaannya minimal sejak 1 bulan yang lalu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar kertas tadi di Lenormand, ini kira-kira seperti ini, emotionally mature, ya, experience, composed, jadi semuanya itu udah jelas pilihan kita apa. Challenge-nya adalah impractical, unhealthy, lazy, overindulgent, neglectful, scarcity thinking. Jadi kalau menurut saya, konflik itu masih ada sebenarnya, entah di dalam diri atau di orang lain, atau tiba-tiba kita bisa berpikir keluar dari box, out of the box, atau kita berani untuk keluar dari zona nyaman. Advice-nya adalah delays. Jadi kalau di sini advice-nya, kalau memang semuanya tiba-tiba dan ingin mengambil keputusan buru-buru, barangkali memang lebih baik ditunda dulu, jangan ambil keputusan hari ini. Itu aja sih. Jadi pikirkan matang-matang karena itu sangat conflicting. Outcome-nya adalah indecision, jadi tidak ada keputusan akhirnya, dan mungkin kita butuh mediator dan belum mengambil keputusan, standstill, ya. Jadi memang apapun yang tiba-tiba jeder keluar sekarang, dan ini kayaknya toh janjinya juga sudah di atas kertas, tapi kok somehow kita berpikir tentang hal lain, tapi itu kan menunjukkan kalau memang terjadi berarti masih ada keraguan di situ, belum sepenuh hati determinasinya. Dan kalau determinasi itu masih belum penuh, maka kalau kita masih bawa ke depan itu bisa menjadi alasan untuk kita tidak sepenuh hati melakukan sesuatu. Your body and every cell in it know their natural state is perfect health and well-being. Jadi kalau saya membaca ini adalah lebih kadang-kadang kita menggunakan logika kita, perasaan kita sepenuhnya, dan perasaan kita diatur oleh logika kita ketika mengambil keputusan. This is just the best thinking lagi gitu, nggak mungkin keluar dari sini, udah. Tapi somehow kadang-kadang badan kita itu memberi reaksi yang berbeda. Ya, itu sering terjadi ketika tanpa disadari, dan itu semua dari alam bawah sadar, tubuh kita menolak untuk melakukan sesuatu yang kita pikir kita harus lakukan. It happens all the time. Jadi sakit, misalnya sakit yang paling sering sakit mah, pusing, nggak jelas apa. Kemudian jantung berdebar-debar, atau tiba-tiba punya masalah kulit. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba semua gejala itu muncul ketika kita harus melakukan sesuatu yang kita sepertinya yakin itu, tetapi badan kita mengatakan tidak. Kalau itu terjadi, itu adalah hal yang sangat sangat psikologis, atau kita sebutnya sebenarnya lebih ke psikiatri ya. Kalau memang terjadi, ya ini juga termasuk area yang dikelola oleh Scorpio, dan barangkali ini juga yang ingin dimunculkan ketika bulan ada di Scorpio. Yang saya maksudkan di sini, kalau itu terjadi, jangan ragu untuk datang ke dokter atau psikolog mengenai apapun yang menjadi kebimbangan diri, karena kalau pengambilan keputusan itu terus-menerus
berlawanan dengan apa yang di dalam diri kita, bahkan itu di alam bawah sadar, cepat atau lambat dia akan muncul. Itu yang saya ingin katakan. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.